Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rema sekalian dimanapun berada, salam sehat untuk semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya Dr. Rudi bersama Dr. Johanda Damanik atau Dr. Jojo, akrabnya. Kami berdua berkecimpung di bidang reumatologi dan pada kesempatan kali ini kita coba membahas salah satu penyakit di bidang rematik yang di video-video sebelumnya kita sebut penyakitnya itu sangat banyak tuh, penyakit rematik. Ada lebih dari 100 jenis penyakit dan salah satunya adalah penyakit rematik asam urat atau dalam bahasa medis kita sebut sebagai gout ya. Dr. Jojo, mudah-mudahan tetap sehat ya. Dr. Amin, Jojo, Dok. kita mulai dengan definisi dulu kali ya. Apa sih gout itu gitu ya? Ya, Dok. Terima kasih Dokter Rudi atas pertanyaannya. Jadi yang dikenal masyarakat itu kan yang populernya asam urat gitu, Dok ya. Yes, Penyakit ya. apa namanya sendi asam urat. Kalau di dunia apa namanya kedokteran kita menyebutnya sebagai gout ya. Jadi definisi atau arti dari gout itu sendiri adalah suatu kondisi terjadinya deposisi ataupun penumpukan Penumpukan. dari kristal asam urat itu di berbagai bagian tubuh ya. Di Ya. berbagai bagian tubuh dan hal ini disebabkan oleh tingginya kadar asam urat di dalam darah yang terjadi secara waktu yang lama, Dok. Jadi Betul. sehingga dengan waktu yang lama itu lama-lama akan terjadi apa namanya pengendapan dari kristal asam urat ini. Di mana saja bisa mengendapnya? Hmm. Itu di berbagai organ, bisa di ginjal ya, Dok ya. Nanti akan menyebabkan batu ginjal jika memang tidak ditangani secara cepat. Lalu kemudian bisa terjadi pada sendi-sendi ya, dan juga di berbagai tubuh lain ya, seperti kalau kita di dunia apa namanya medis menyebutnya sebagai di bursa ya, atau di berbagai jaringan tubuh lainnya. Dan Ya. hal ini tentunya nanti bisa menyebabkan penyakit ya, yang salah satunya adalah penyakit radang sendi karena asam urat, Dok. Ya. Seperti itu, Kalau Dok. di sendi dibilang nanti radang sendi karena gout atau artritis gout gitu ya. Nanti ada lagi nanti ginjal misalnya ada nefropati gout ya, gangguan di ginjal. Nah, tadi penting. Jadi, orang dengan gout itu diawali dengan kadar asam urat yang tinggi Iya, Dok, benar, gitu. Dok. Setelah kadar asam uratnya tinggi dalam jangka waktu panjang, dia akan mencari tempat untuk Mengendap. menimbun ya, mengendap. Dan mengendapnya dalam bentuk Kristal asam urat, kristal, Dok. namanya kristal asam urat atau kalau di medis kita sebut sebagai kristal monosodium urat ya, kristal MSU. Nah, itu bisa diperiksa nanti untuk membuktikan bahwa kalau ada radang sendi, apakah radang sendinya karena kristal MSU atau karena sebab lain gitu ya. Jadi, apakah kalau dibalik Dokter Jojo, semua orang dengan kadar asam urat tinggi pasti akan mengalami gout? Oh ya, Dok. Sahabat Rema, ini belum tentu ya, belum tentu semua yang kadar asam uratnya tinggi itu akan mengalami gout, Dok. Jadi Ya, nggak serta-merta yang kadar asam uratnya tinggi, apa namanya, misal angkanya lebih dari 8 gitu ya, ya, langsung mengalami gout. Jadi ya, apa namanya, nggak semuanya akan mengalami pengendapan seperti yang saya bilang tadi. Pengendapan ini akan terjadi pada orang-orang yang mengalami peningkatan asam urat ini secara cepat dan juga dibarengi dengan berbagai faktor resiko lainnya seperti itu, Dok. jadi ada fase orang yang hanya hiperurisemia aja ya, asam uratnya tinggi tapi tidak bikin masalah gitu Iya, Dok. ya. Kita menyebutnya kalau itu namanya istilahnya ini, Dok ya, hiperurisemia asimptomatik ya, Dok ya, Betul, yang tanpa gejala. Jadi tanpa belum gejala. mengendap di berbagai bagian tubuh yang seperti yang saya sebutkan tadi, Dok. Oke. Jadi kalau dimundurkan, gout itu sebabnya karena asam urat tinggi. Nah, asam urat tinggi itu ada di sebabnya, Dokter Jojo. Iya, Dok. Nah, itu pada umumnya apa tuh penyebab asam urat tinggi di darah? Kadar asam urat tinggi ini sering sekali kita temukan dalam praktek sehari-hari ya. Apa namanya, pasien-pasien tuh sering apa namanya, ketika medical check up langsung tuh, oh ini angka asam uratnya tinggi gitu ya. Dan itu penyebabnya bisa apa namanya, disebabkan oleh berbagai faktor resiko ya, Dok ya. Yang pertama itu dari faktor genetiknya. Ya, Itu akan menunjang terjadinya hiperurisemia pada pasien-pasien yang memang memiliki riwayat keluarga itu apa namanya, ada kadar asam urat tinggi juga. Lalu kemudian faktor resiko berikutnya adalah apa namanya, obesitas ya, kegemukan. Itu juga akan membantu apa namanya, peningkatan asam urat juga, ditambah pola hidupnya, Dok. Misalnya pola hidupnya konsumsi alkohol yang cukup sering ya, lalu kemudian minuman-minuman berpemanis ya, dan juga pola hidup yang lainnya. Faktor resiko lain bisa juga apa namanya, disebabkan oleh apa namanya, berbagai penyakit komorbid ya, seperti misalnya penyakit ginjal ya, lalu kemudian konsumsi obat-obatan tertentu yang mampu meningkatkan kadar asam urat dalam darah, Dok. Seperti ya. itu, Dok. Obat-obatannya contohnya seperti obat yang memperbanyak kencing ya kalau nggak salah. Misalnya Nah, obat darah tinggi, Dok, darah tinggi golongan apa namanya, hidroksiklortiazid ya, nah,
lalu kemudian furosemid Ya, ya. lalu kemudian obat-obatan seperti pengencer darah heparin dan obat-obatan lainnya dok seperti itu Ya. dok. Jadi ini penting dievaluasi apakah ada faktor-faktor yang kemudian bisa dimodifikasi ya Iya dok. terhadap kadar asam urat yang tinggi. Tapi jangan lupa, Dr. Juju tadi menyebut pertama justru adalah faktor genetik. Nah, ada kondisi yang biasanya tidak bisa juga dimodifikasi, sahabat Rema sekalian. Oleh karena itu, pada banyak kasus, kontrol terhadap kadar asam urat harus dilakukan secara jangka panjang. Karena tidak bisa dimodifikasi tadi ya, Dokter Iya Jojo benar ya. dok. Kalau makanan kan dok ya, makanan kita ini dok ya kita bisa tuh Bisa kita kontrol. diet ketat, Ya. obat-obatan yang memang diidentifikasi bisa meningkatkan kadar asam urat, Hmm. bisa kita turunkan dosisnya atau kita Hmm. stop gitu. Tapi Ya. kalau faktor genetik tadi ya ini dok yang namanya juga udah dari keturunan gitu dok ya, Ya. makanya ya itu susah untuk kita Ada proses kontrol. metabolismenya yang gagal mempertahankan kadar asam urat di rentang normal gitu Iya, ya yang benar terjadi dok. ya. Dan pada kondisi seperti itu, kalau memang sudah ada gout, apalagi ada gejala, itu harus dibantu dengan obat untuk mengontrolnya gitu ya. Baik, kalau misalnya berlanjut ke gout yang radang sendi, karena paling banyak itu radang sendi sebenarnya ya. Iya dok. Ada ciri khusus nggak? Karena ini kemarin nyambung dengan video sebelumnya bahwa tidak semua nyeri sendi itu adalah gout. Tidak semua nyeri sendi karena asam urat. Nah, nyeri sendi yang seperti apa yang menggambarkan ini jangan-jangan asam urat nih penyebabnya atau gout gitu ya? Iya dok. Terima kasih Dr. Rudi. Sahabat Rema sekalian, kalau berbicara mengenai gout ya ataupun penyakit asam urat pada sendi, itu kita ini lagi kita bagi jadi radang sendi akibat asam urat ini tuh dia tuh memiliki secara garis besar tuh memiliki 3 fase ya. Ya, 3 fase. Yang pertama adalah serangan akut, ya. lalu kemudian dia Akut itu serangan tiba-tiba ya? serangan yang terjadi tiba-tiba, nanti saya jelaskan berikutnya. Lalu kemudian yang kedua adalah fase interkritikal atau fase tenangnya, Ya. lalu kemudian berikutnya adalah radang sendi yang terjadi secara kronis ya. Ya. Yang sering dikeluhkan itu adalah biasanya yang ini dok, yang serangan akut ini dok. Ya. Serangan akut ataupun serangan akibat asam urat ini itu biasanya terjadi secara nyeri sendi itu terjadi secara mendadak ya. Udah mendadak, kemudian nyeri hebat, dibarengin juga dengan bengkak dan juga biasanya merah dok. Ya. Dan ini biasanya ini ya terjadi pada sendi-sendi biasanya sih paling sering itu pada satu sendi dulu pada bagian tungkai bawah, dan paling sering diserang itu adalah bagian sendi jempol. Jempol kaki ya, bisa kiri bisa kanan, dan itu khas sekali ya sahabat Rema sekalian, terjadinya secara mendadak, lalu kemudian nyerinya sangat hebat ya, sampai biasanya yang mengalami serangan ini itu mengatakan ini nyerinya sampai membuat dia berteriak itu dok ya, sampai kesakitan gitu ya. Bahkan ketika nggak bisa jalan dan juga disenggol, disentuh sedikit aja sakit. langsung nyeri sekali gitu, sehingga biasanya yang mengalami serangan ini tuh langsung tuh mencari pertolongan ke sarana kesehatan terdekat seperti itu dok. Itu yang paling khas sekali dan paling sering terjadi dok. Kondisi akut ya, ini kondisi akut itu harus merah, bengkak, pada umumnya kena satu sendi. Tadi dibilang teman Dr. Jojo yang paling banyak jempol, tapi bisa lebih dari satu sendi meskipun agak jarang gitu ya. Kemudian sangat hebat, dan kemudian kalau nggak salah ada batasan waktunya ya dok ya, dalam 24 jam itu ya, itu sampai peaknya nyerinya Iya ya. dok, 12 sampai 24 jam ya dok ya, 12 sampai akan mengalami 24 jam, puncak nyerinya. puncak nyerinya. Jadi nggak nunggu lama, nyerinya nggak pelan-pelan naik, tapi tiba-tiba nyeri. Itu yang khas untuk gout akut. Jadi sahabat Rema sekalian, kalau menemukan artritis yang pelan-pelan, kemudian pegel-pegel, masih bisa jalan-jalan, tentu sangat tidak cocok dengan gambaran gout gitu ya. Jadi jangan disalahkan asam uratnya dulu. Ini harus dievaluasi, mungkin ada sebab yang lain. Tapi kalau polanya seperti tadi dan khas, biasanya kalau nggak salah ini bahkan bisa baik sendiri, salah satu cirinya dok. Iya dok, ya? dia bisa membaik sendiri dok. Bahkan tanpa obat. Kalau dengan obat tentu lebih cepat lagi membaiknya gitu ya. Jadi batasannya berapa lama Dr. Jojo biasanya membaik untuk kondisi akut? Kondisi akut itu biasanya membaik 14 hari dok ya. Dalam 2 minggu. Dalam 2 minggu. Dalam 2 minggu dengan atau tanpa obat dia akan relief, hilang 100%. Tadinya nggak bisa jalan, nanti habis itu bisa jalan, bisa lari gitu ya. Dan itu khas. Gambaran itulah yang kita cari biasanya kalau ada orang yang minta pertolongan ke kita, ciri-ciri nyeri sendinya seperti itu atau tidak, agar kita bisa curiga itu gout atau bukan. Kemudian ada ciri yang lain dok, misalnya berulang. Iya dok, jadi makanya tadi seperti menyambung yang dikatakan Dr. Rudi, meskipun tadi itu bisa membaik dengan tanpa pengobatan ya dok ya, tapi biasanya kita tetap menyarankan ketika mengalami serangan seperti itu,
sebaiknya harus segera mendapatkan pertolongan medis ya dok ya, karena memang ini juga harus kita edukasi juga kepada pasien yang mengalami serangan itu, bahwa ini tuh punya apa ya, resiko besar untuk mengalami apa Serangan namanya, kembali. serangan berulang lagi Iya, gitu ya. iya. Biasanya kalau secara literatur ya, apa namanya, dan temuan praktik sehari-hari, serangan kedua ya itu biasanya sih terjadi dalam waktu 6 sampai 2 tahun ya dok ya, dari serangan pertama. Tetapi nanti kalau udah mengalami serangan kedua, serangan berikutnya biasanya akan lebih lagi, Lebih cepat lebih ya, cepat lagi ya, intervalnya lebih intervalnya pendek. lebih pendek, nanti serangannya akan lebih berat dan juga bisa melibatkan lebih dari satu sendi, seperti itu dok. Kalau tidak Kalau dikontrol, tidak Dokter Jojo ya. diterapi dan dikontrol dengan baik dok, seperti itu Oke. dok. Jadi tadi fase akut, ini tadi yang Dokter Jojo langsung nyambung ketika hilang serangan yang kita sebut sebagai fase interkritikal. Interkritikal, heeh. Fase di luar serangan Di yang antar orangnya sehat-sehat aja gitu Sehat-sehat ya. aja dok. Kayak orang tanpa penyakit apapun gitu ya. Kemudian nanti kalau nggak diobatin, resikonya muncul serangan Berikutnya berikutnya. lagi. Yang bisa jadi lebih hebat dan lebih panjang gitu ya. Kemudian jadi kalau kalau polanya seperti itu akan bisa khas mengarah ke arah diagnosis sebagai gout arthritis atau rematik karena asam urat. Fase yang terakhir tadi Dokter Jojo, fase yang kronik ya namanya ya. Iya kronik dok. Jadi tadi kan udah ya serangan akut, lalu kemudian dalam waktu apa namanya, kurang dari 2 minggu dia sudah mengalami resolusi, Hmm. baru kemudian di antara dua serangan ini akan seolah-olah udah sehat lagi, tidak ada keluhan, lalu kemudian akan ada serangan lagi, dan ini kalau apa namanya tidak diterapi dengan baik ya, tidak ditata laksana dengan baik, maka akan bisa menyebabkan terjadinya peradangan sendi yang kronis ya. Di mana kristal asam urat itu yang mengalami penumpukan pada sendi itu dok akan menyebabkan peradangan sendi yang sifatnya ringan, tetapi ini dok, Terus tapi dia terus menerus. menerus dok, dan Ya. ini bisa apa namanya, bisa berakibat yang cukup apa namanya dok, cukup fatal dok ya, karena dia bisa merusak sendi ya, sehingga nantinya pada ujung-ujungnya pada akhirnya akan ini dok, akan apa namanya, mengganggu aktivitas ya, fungsi dari pergerakan dari orang-orang yang apa namanya, mengalami penyakit asam urat pada pasien tersebut, seperti Jadi itu dok. resiko kecacatan itu yang menjadi ancaman pasien-pasien yang tidak dikontrol tadi ya Iya asam dok. uratnya. Eh, untuk treatment nanti kita bahas di kesempatan yang lain. Dokter Jojo, selain tadi kita memperhatikan pola klinis ya tadi ya, Iya dok. perjalanan penyakit, itu ada polanya yang itu kalau kita melakukan pemeriksaan secara hati-hati, kita akan mendapatkan pola yang kita ceritakan tadi. Ada pemeriksaan lain yang biasanya kita perlukan untuk membuktikan bahwa oke, nyeri sendinya itu karena asam urat, bukan karena yang lain gitu. Untuk pemeriksaannya dok ya, selain tadi pola klinisnya, pola keluhannya, tentunya kalau untuk pemeriksaan sahabat Rema kita ya bisa melakukan beberapa pemeriksaan penunjang ya dok ya. Ya, Apa namanya, yang pertama itu dari apa namanya, kadar asam urat ya, pada pasien kadar asam tersebut. uratnya diperiksa. Biasanya tinggi, meskipun kalaupun nanti kadar asam uratnya normal, tetapi secara klinis apa namanya dok, klinisnya memang khas sekali ya, bukan serta-merta kita langsung bilang ini bukan asam urat ya, Ya, tetapi betul. pemeriksaan kadar asam urat itu dapat menunjang diagnosis serangan asam urat pada pasien tersebut ya. Lalu kemudian yang kedua, pemeriksaan berikutnya adalah dengan menggunakan pemeriksaan radiologi dok. Ya. Ya, radiologi apa namanya, untuk mengetahui adanya apa namanya, deposisi ataupun penumpukan asam urat, kristal asam urat pada pasien tersebut ya. Bisa dibantu juga dengan pemeriksaan ultrasonografi ya, atau juga pemeriksaan apa namanya, yang lebih canggih lagi, pemeriksaan DECT namanya ya, untuk melihat apa namanya, deposisi kristal asam urat. Lalu berikutnya pemeriksaan penunjang yang justru yang ini ya, yang tidak kalah pentingnya dan menurut saya lebih penting ya, lebih penting yang bisa dikerjakan adalah kita melakukan pemeriksaan apa ya, aspirasi ataupun penyedotan ya, Cairan cairan sendi. sendi ya, cairan sendi yang saat itu mengalami serangan asam urat, terutama pada fase yang apa yang akut tadi itu. Kita lakukan penusukan, lalu kemudian kita sedot ya cairan sendinya, lalu kita periksakan di apa namanya, di Laboratorium. laboratorium. Nanti dengan tujuan kita ingin mengetahui ada tidaknya kristal asam urat pada pasien tersebut. Ya. Jika memang hasilnya ditemukan kristal asam urat, Dokter Rudi, maka ya ini udah pasti ini penyakit gout ya, tinggal nanti kita korelasikan nih dengan klinisnya pasien. Ya. Kalau pasiennya saat itu keluhannya sedang akut-akutnya, makanya kita sebut sebagai artritis radang sendi asam urat akut ya, artritis gout akut. Kalaupun saat itu sendinya sudah tenang, yang sudah lewat tadi ya, meski ketemu kristal asam uratnya, makanya kita sebut sebagai fase interkritikal. Kalau udah terjadi secara kronis, maka kita sebut sebagai artritis gout kronis. Jadi Ya. apapun itu, pada fase manapun ketika kita lakukan pemeriksaan cairan sendi, jika ditemukan kristal asam urat itu sudah pasti gout, tinggal nanti yang jenisnya tadi gout yang akut,
fase interkritikal atau fase yang kronis seperti itu, Dok. Nanti korelasinya atau kepentingannya tentu dengan strategi pengobatan nanti Iya, ya. benar sekali, Dok. Oke. Jadi sahabat Rema sekalian, sudah cukup banyak tadi kita berbincang tentang bagaimana mengenali penyakit rematik asam urat atau gout, klinisnya seperti apa, tampilannya seperti apa, pemeriksaannya yang bisa dilakukan seperti apa. Tentu ini perlu para dokter yang akan melakukan analisa tentang gejala, tentang temuan, dan juga tentang pemeriksaan-pemeriksaan penunjang ya untuk memastikan bahwa ini asam urat atau yang lain penyebabnya. Untuk kesempatan kali ini cukup sampai di sini. Jika ada saran, pertanyaan, atau usulan, bisa disampaikan kepada kami melalui kolom komentar di bawah video ini, dan mudah-mudahan kami bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk sahabat Rema sekalian. Sampai di sini dulu. Sekali lagi terima kasih Dr. Jojo. Sama-sama, Dok. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.